Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amatna bi asrarihi fid din wa darain amin. Hikmatut tasyri'. I'tabarat asy-syari'atul islamiyyatu menilai menganggap asy-syari'atul islamiyah syariat Islam riba dianggapnya dinilainya min akbaril jaraim al-ijtimaiyah wa diniyah termasuk di antara sebesar-besar kejahatan sosial dan kejahatan agama, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan agama. Wasannan alaihi harban, dan syariat Islam mengobarkan harban peperangan alaihi kepada riba. La hawadata fiha, yang mana sama sekali tiada kemampuan bagi manusia maksudnya fiha menghadapi peperangan itu. Wa au'adal Qur'an al-Karim, dan Islam mengancam, Al-Qur'anul Karim mengancam al-muta'amili nabi, orang-orang yang bertransaksi dengan riba, diancam adzaban alima, dengan azab yang pedih di dunia juga di akhirat. Fit dunya wal akhirah. Wa yakfi an na'lama aidhama hadhil jarimah an-nakra, dan cukuplah kita tahu betapa besarnya kejahatan yang mungkar ini. Tahu dari mana? Min taswiri halatil murabin. Kita tahu dari penggambaran kondisi orang-orang pelaku riba, digambarkan kayak orang yang tangi sempoyongan, kesetanan, ya ya sempoyongan, mari ngombe apa jenenge, teler ya. Digambarnya koyok ngono kuwi pelaku-pelaku riba besok ketika bangun dari alam kubur. Bidzalika taswir as-syani', dengan penggambaran yang sangat menjijikkan itu. Alladzi sawwarahum, yang mana telah menggambarkan kepada pelaku-pelaku riba itu dengan gambaran yang sangat menjijikan itu, Al-Qur'an. Suratu syakhsi, yakni gambaran seseorang, alladzi massa minal jinni, yang mana dia itu gila, sempoyongan, karena kena jin, kena setan alias gendeng. Fahuwa yatakhabbatu, sehingga dia ngawur, membabi buta, wayahzi, dan gremeng, kaya wong gendeng, ngomel, kal majnun, seperti orang gila, alladzi usiba, yang kena musibah, fi akli, pada akalnya, wa jismi, dan jasmaninya. Walam yablugh min tafdhi'i amrin min umuri jahiliyah aradal islamu ibtalahu ma balagha min tafdhi'i amri riba. Islam tidak sampai min tafdhi'i, menggambarkan betapa jeleknya amrin, suatu perkara, min umuril jahiliyah, dari perkara-perkara atau kebiasaan di zaman jahiliyah,
aradal Islam ibtalahu, yang mana Islam ingin menghapusnya, yang mana Islam ingin membatalkannya. Ma balagha, apa yang mana Islam telah sampai, min tafdhi'i amri riba, yakni menggambarkan betapa jeleknya perkara riba. Maksudnya begini, perkara-perkara jahiliyah yang jelek-jelek, kebiasaan tradisi jahiliyah yang jelek-jelek, yang ingin dihapus oleh Islam. Itu cara Quran menggambarkan betapa jeleknya riba. Nemen banget. Kejahatan-kejahatan lain itu kalaupun digambarkan jelek, itu tidak sejelek Al-Quran menggambarkan riba. Nemen banget. Kayak wong sempoyongan, wong teler, wong gendeng, wong edian, wong sampel. Lek gambarnya riba lo cek nemen elek. Itu. Wala balagha minat tahdid, dan tidak sampai pula Islam memberi ancaman fi mungkarin minal mungkarat, dalam satu kemungkaran dari berbagai macam-macam kemungkaran, kama balagha fi sya'nir riba, seperti dalam masalah riba, ngancam makan anak yatim, makan hartanya anak yatim, itu diancam kayak memasukkan api di dalam perut. Orang minum minuman keras digambarkan nanti wetenge gede ning akhirat. Sing riba iki lho. Digambarnya kayak wong tangi, sempoyongan, teler, kayak wong edan. Nemen banget. Farriba fi nadharil Islam jarimatul jaraim. Maka riba dalam perspektif Islam, riba dalam pandangan Islam, itu jarimatul jaraim. Crime of crime. Kejahatannya kejahatan. Apa jadinya? Ya kejahatan yang paling kejahatannya kejahatan. Wa asasul mafasid, dan dasarnya kerusakan. Wa aslu syurur wal asam, juga menjadi asal terjadinya kejelekan-kejelekan dan dosa. Wa huwa al-wajhul kalih, riba ibaratnya wajah yang hitam, wajah yang muram, at-talih yang sangat jelek. Kalau baik itu soleh, kalau enggak baik itu toleh. Anak yang baik soleh, anak yang enggak baik toleh. Alladzi yuqabilu sadaqah wal bir wal ihsan, yang mana itu berlawanan dengan sedekah, wal bir berbuat baik pada orang lain, wal ihsan sama berbuat yang terbaik pada orang lain. As-sadaqah ata'un wa samahah wa taharatun wa zakat wa ta'awunun wa takaful. Sedekah itu apa? Memberi, dermawan, terus mensucikan hati, wa zakat mengembangkan harta, wa ta'awun dalam zakat ada gotong royong, tolong, menolong, wa takaful dalam zakat juga ada saling bau-membau. Wariba, lah kebalikannya riba. Riba itu apa? Suhun, medit, tidem, wakodaratun kotor, wadanasun najis, wajasaun, serakah, wa atharatun epeh, monopoli, wa ananiyatun egoistik, ego, hanya mementingkan diri sendiri, egoisme. As-sadaqah nuzulun anil mal bila iwadin
Sedekah itu melepas meninggalkan sebagian hartanya tanpa minta kompensasi, tanpa minta ganti. Walaraddin, dan tanpa minta dibalas. Sedangkan riba, warriba istirdatun liddain wa ma'ahu ziyadatu haram. Riba itu menarik kembali hutangnya, nagih, disertai tambahan. Lek sodako itu wes enggak njaluk balen, apalagi tambahan. Lah riba itu wes njaluk disaur penuh plus njaluk tambahan, ya. Riba. Haram yang itu haram. Muqtata'atun yang itu dirampas. Tambahan itu dirampas. Dirampas dari mana? Min jahdil madin. Dari rekosone sengsaranya orang yang utang. Utang 1 juta, gitu dodol gorengan, suku goreng. Awan bengi kesel ngantuk. Oleh badi dadak sekian persen dijaluk karo sing ngutangi. Sakno ya. Au min lahmihi, atau bahkan dirampas dari dagingnya. Akhirnya sing nyambut kaya rako berlemu, wong mikir nyaur utang plus bunganya. Min jadi ingkana qad amila bilman. Tambahan atau riba dirampas dari jerih payahnya madin. Ingkana jika ada si madin itu qad amila bilmal, ngelakokne bondo. Jadi kalau utang dilakokne ke usaha, yang dirampas itu keringat jerih payahnya yang usaha. Nah kalau yang utang itu tidak untuk usaha, utang boleh ibu eloro, nginambak neng rumah sakit, utang boleh anaknya wayah kuliah, utang bayar SPP, itu yang dirampas bukan lagi keringat atau jerih payahnya. Yang dirampas dagingnya, Mas. Terpaksa dodol warisan, terpaksa disita. Warisan hilang, surat tanah hilang. Ngono kuwi jahat banget ya. Ingka naqad amila bil mal. Jika orang yang utang itu ngelakokne bondo, alladzi istadanau yang dia pinjam bondo itu, farubiha lalu badi pun enggak bisa menikmati badinya karena dijaluk sing duwe duit. Natijatan sebagai hasil likati jerih payahnya, wa amali dan bekerjanya, wa min lahmihi dan bisa juga dirampas dari dagingnya, illam yarbah jika tidak badi, enggak badi tetap nyaru utang plus bunganya, ya suwe-suwe kuru ya, au khasira atau bahkan rugi, au kana qad akhadal mal lin nafaqah ala nafsi, atau dia meminjam uang untuk membiayai dirinya, wa ahli membiayai keluarganya, anak loro nginambak ning rumah sakit, malah kena bunga, anak waras, omai kena sita, soro, ya. Pemane Bang Didil jadi tambahi debt kolektor, jawahat bang, carane nagih. Fala ajaba idzan, maka tidaklah heran idzan kalau begitu, an ya'udahu menilai riba, menganggap riba, al-islamu agama Islam, dianggapnya a'zamal munkarat, kemungkaran yang paling gede, wal jaraim, kejahatan yang paling gede, al-ijtimaiyah wa diniyah, baik itu kemungkaran sosial, kejahatan sosial, maupun kejahatan agama. Wa an yu'lina, dan tidak heran pula Islam mengumumkan
mendeklarasikan al-harba perang, menyatakan mengumumkan perang pada siapa? Alal murabin, kepada pelaku-pelaku riba. Mana ayat yang menyatakan perang kepada riba? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallah wa rasulih. Jika kalian tidak mau melakukan dalam arti berhenti dari praktek riba, maka bersiaplah kalian, ketahuilah akan ada perang minallah dari Allah wa rasuli dan rasulnya. Rasul sudah enggak mau mensyafaati, malah melaknati, dan Allah juga tidak membarokahi. Wa dzalika lil adrar al-Fatihah. Kenapa Islam menyatakan perang kepada riba? Wa dzalika, hal yang demikian itu lil adrar, karena bahaya al-Fatihah yang sangat mencolok, bahaya sing nemen, wal masawi, dan sisi-sisi negatif, kejelekan, allati tatarattabu, yang mana itu menjadi dampak alaihi atas riba. Sisi negatif, banyak orang melarat, masuk bui, omai kena sita, tanah entek, gara-gara riba. Wa yumkinuna an nujmila hadha huna ba'da hadhil adrar. Sekiranya bisalah kita, mungkinlah kita an nujmila, menyebutkan secara global huna di sini ba'da hadhil adrar, sebagian dari bahaya-bahaya riba, fi faqrat, dalam beberapa faqrah alinea berikut ini, dalam beberapa alinea kalimat ini. Pertama, dharur riba minan nahiyatin nafsiyah, bahaya riba dari aspek kejiwaan, mentale kaapi. Sanian, yang kedua, dharur riba minan nahiyah al-ijtimaiyah, bahaya riba dari aspek sosial. Salisan, yang ketiga, dharurur riba minan nahiyah al-iktisadiyah, bahaya riba dari aspek ekonomi. Amma dharurur riba minan nahiyatin nafsiyah fa innahu yuwallidu fil insan hubbal athara wal ananiyah. Bahaya riba dari aspek kejiwaan, aspek mental, karena riba itu melahirkan fil insan, dalam diri manusia, melahirkan apa? Hubbal athara, seneng epeh, sembarang pek dewe, monopoli, wong liya ora oleh sugih. Ya. Kelakuane korun, kelakuane tuan takur ya. Wal ananiyah, dan egoisme, mung mikir awake dhewe semau kowe. Nek wong padha semau kowe ya rusak. Gak gelem ngurusi wong liya, gak peduli. Fala ya'rifu illa nafsah, dia tidak tahu kecuali hanya kepentingan dirinya sendiri. Wala yahummuhu, dan tidak penting baginya illa maslahatuhu, kecuali kepentingan dirinya, wa naf'uhu, dan keuntungan, kemanfaatan bagi dirinya. Wa bidzalika, dengan begitu tan'atimu, menjadi hilang. Apa yang hilang? Ruhut tadhiyah, ruh semangat berkorban untuk orang lain. Wal isar, hilang pula semangat isar, mengalah demi kemaslahatan umum. Wong ngene-ngene iki kalau berpolitik, kelompok mereka menang, menindasnya pol-polan. Lek menang semena-mena, lek kalah demo,
gawe fitnah, gak tepak blas. Jadi imam gak tanggung jawab, jadi makmum nyerimpeti. Wong mental-mental mikir sak karepe dhewe, sak enake dhewe. Wong liya gak ono benere. Ya. Salah tok. Akan kami ancam, kami adakan people power. Kayak lapo. Kok kaya wong gak ono bener nih. Wa tan'adimu ma'ani hubbil khairi lil afrad wal jama'at. Wa tan'adimu dan hilang pula ma'ani hubbil khairi, makna mencintai kebaikan, lil afrad, berbuat baik pada individu-individu, wal jama'at, maupun berbuat baik pada kelompok, golongan, komunitas. Wis gak ono wis keinginan berbuat baik itu. Tapi kalau dia sengsara, pasoro, kena musibah, juga berharap orang lain berbuat baik pada dia. Kan saya ide. Saat orang lain butuh, dia enggak gelem kelangan, enggak gelem berbuat baik. Tapi lah dia remek, ya, yo njaluk pertolongan. Sungguh sikap mental yang tidak adil, enggak fair. Wa tahullu, dan menempati mahallaha, menggantikan tempatnya suka kebaikan itu, diganti dengan apa? Hubbul dzat, hanya senang pada diri sendiri. Bisa juga hubbul ladzat ya. Wal asarah, dan epeh, sembarang pengen pek dewe. Monopoli, wal ananiyah, dan egoisme. Wa tatalasha, dan lenyaplah ar-rawabit al-ukhawiyah, hubungan persaudaraan, hilang putus, minal insan, dari bainal insan wa akhihil insan, antara manusia dengan saudaranya sesama manusia. Fayaghdu al-insanul murabi wahsyan, jadinya manusia pelaku riba itu wahsan, kayak binatang liar. Wes enggak mengerti yang lain, namanya binatang liar. Ya. Binatang buas. Muftarisan buas. La yahumuhu, tidak penting baginya. Minal hayat, dari kehidupan ini. Illa jam'ul mal, kecuali hanya ingin menumpuk harta. Wamtisosu dima'in nas, dan menyedot darah orang lain, namanya juga lintah darat, menghisap darah orang lain. Wastilabu, dan merampas ma barang-barang fi aidihim, yang ada di tangan orang lain. Dan lebih bahaya lagi kalau mental-mental kayak begini menjadi organisasi. Organisasi yang tujuan pokoknya menindas, mengambil, merampas. Lebih bahaya lagi kalau organisasi kayak begitu sudah jadi partai. Lebih bahaya lagi kalau partai kayak begitu akhirnya memenangkan pemilihan. Ya, entek negara ini. Dikorupsi, diambil, pajak dimahalkan. Tidak untuk kepentingan umum, tapi untuk kepentingan kelompok. Melanggengkan kekuasaannya. Terus numpuk harta sebanyak-banyaknya untuk biaya pemilihan nama. Tumpuk mana triliunan gaya biaya pemilihan mana. Nah, kalau begitu terus rakyat akhirnya sengsara sampai kapan. Lebih bahaya mana? Kalau akhirnya kelompok kayak begitu menjadi negara.
dan akhirnya menjadi aliran, jadi isme-isme. Lalu sesama negara yang mentalnya kayak begitu, itu saling bekerja sama. Ya, menindas negara-negara yang lain. Penindasannya semakin besar. Itulah maka terus ada perang dingin gak mari-mari antara aliran sosialis dan kapitalis. Yang satunya ingin negara ini untuk semua rakyat harus menikmati, nggak boleh dikuasai pribadi-pribadi. Yang sosialis kayak begitu. Yang kapitalis, bagaimana ingin sebanyak-banyaknya dikuasai para pengusaha, bergandengan, bersekongkol dengan penguasa. Pengusaha ingin melanggengkan kekayaannya. Nah, dia mengeluarkan sebagian dana kayak memenangkan pemilu. Nanti lek wis menang, tugasmu mengamankan kami. Wis ngono kuwi gak mari-mari. Lebih jahat lagi. Nanti kekuatan yang ingin berpikir total memikirkan rakyat dan umat itu malah dituduh nyun sewu ateis, dituduh kafir. Dan selama ini pihak kapitalis lumayan berhasil menstigma orang-orang yang berpikir untuk rakyat, di stigma komunis, lalu di stigma kafir, ingkar Tuhan, ateis. Ngerti ya? Nah, Islam itu tengah-tengah. Melarang orang kaya, salah. Melarang orang punya aset, salah. Tapi membiarkan kekayaan negara, aset negara dikuasai 1-2 kelompok orang juga salah. Maka ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada Islam memberi kewenangan bagi negara untuk mengintervensi pasar. Gak tepat iki rego samene kelarangan kakean kon badine. Kayak aturan, kayak regulasi lebih samene kena tangkap, kena pasal. Boleh negara mengintervensi pasar. Kalau itu membahayakan halayak, membahayakan umum. Apa? Untuk tetap menjaga keseimbangan. Itu kalau Islam kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semangatnya hanya numpuk harta, menghisap darah orang lain, merampas apa yang ada di tangan mereka, wong namanya kayak binatang buas. Waisbihu dzi'ban, pelaku riba jadinya kayak serigala, dorian yang sangat jahat. Fi surati insanin wadi'. Jadi bermental serigala tapi gambare bentuke kaya menungso, ya. Wati menungso si penerima amanah. Wa hakadha tan'atim ma'anil khairi wan nubli. Demikianlah jadi hilang makna kebaikan sosial wan nubl, dan kemuliaan akhlak fi nufusin nas, di hati umat manusia si pelaku riba. Wa yahillu, dan menempati, menggantikan mahala tempatnya jiwa yang kayak begitu. Digantikan dengan apa? Al-jasa'u, serakah, wattama, dan tamak, ya sama. Amma dararur riba minan nahiyah al-ijtimaiyah. Adapun bahaya riba dari aspek sosial, fa innahu yuwallidul adawah wal baghdha. Sungguh riba itu melahirkan permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci. Ya. Akhirnya ono perampokan. Ono pembunuhan, ono terorisme.
baina afradil mujtama, permusuhan, kebencian di antara individu-individu yang ada di masyarakat. Wa yad'u ila tafkiki rawabin al-insaniyah. Riba mendorong untuk merusak, menghancurkan hubungan kemanusiaan dan hubungan sosial baina tabaqatin nas, di antara kelas-kelas kelompok yang ada di kelompok manusia. Wa yaqdi ala kulli madhahiri as-safaqa wal hanan. Dan riba memberantas, riba menghapus semua fenomena-fenomena as-safaqah wal hanan, kasih sayang. Wis kausum kasih sayang. Wa ta'awun, tolong, menolong, wal ihsan, berbuat baik. Fi nufusil bashar, itu terhapus dari jiwa manusia. Bal bahkan innahu la yazra' fil qalbi, bahkan riba, kapitalisme, materialisme, itu menanamkan fil qalbi, di dalam hati manusia, menanamkan apa? Al-hasad, dengki, wal baghdha, benci, wa yudammir, dan menghancurkan qawaidal mahabbah, pondasi-pondasi mahabbah, cinta, wal ikha, persaudaraan, paseduluran. Wa minal maqtu' bih anna syakhsa alladzi la taskunu qalbahu as-shafaqat wa rahmah, dan adalah sudah maklum, maqtu' adalah suatu yang pasti. Apa yang pasti? Orang yang dalam hatinya tidak dihuni, orang yang hatinya tidak dihuni rasa kasih sayang, wala ya'rif maknan lil ukhuwah insaniyah, dan tidak mengetahui makna persaudaraan. Orang yang dalam hatinya wis ka ono rasa kasih sayang, ka ono paseduluran, saufa ya'tim kullah tiramin au adfin, maka dia akan meniadakan upaya menghormati atau kasih sayang min abna'i mujtama'i, dari putra-putra atau anak-anak atau orang di masyarakat itu. Wis gak usum namanya saling menghormati, saling kasih sayang di antara anggota masyarakat. Wa takunu nadhratu ilaihi nadhrata istira'in wa ihtiqar, dan pandangan kepada dia jadinya pandangan menghina, wahtikor, meremehkan. Wa kafal murabi maqtan wa hawanan, dan cukuplah murka, hina bagi pelaku riba, annahu aduun li mujtama'ihi, bahwa dia itu dimusuhi oleh masyarakat. Wong tukang anak ini duit, sauge tapi lintah darat, meskipun sudah di wakaji, abah, sudah di bukaji, umi, gelangi gede, tabrakan yang dalan, jari arek-arek jar aja mate bisa, rasak tulungi. Wong-wong ini enggak seneng rata-rata ya, meremehkan, menghina. Enggak terhormat. Karena cek mati bisa. Mati layaknya orang lain, podo tahlilan, dongakne yasinan. Tapi lek sing mati wong ini iki, sing liya syukur. Iki lah pembelih jago. Iku mati wis, mati. Wali abna'i watani, juga dimusuhi oleh putra-putra bangsanya. Bal innahu aduun lil insaniyah, bahkan dimusuhi oleh kemanusiaan. Kenapa dimusuhi? Li'annahu yamtassu dima al-bashar, karena dia menghisap
darah manusia antariq istighlali hajatim, dengan cara memanfaatkan melaratnya manusia, dengan cara memanfaatkan butuhnya orang lain. Orang lain butuh melarat mestinya dibantu, malah dimanfaatkan, eksploitasi. Wattirorihim, dan memanfaatkan, mengeksploitasi kondisi darurat masyarakat itu. Ini bahaya dari aspek sosial, hilangnya rasa persaudaraan, saling mencintai, menyayangi. Amma dhararur riba minan nahiyah al-iqtisadiyah, adapun bahaya riba dari aspek ekonomi, terjadi ketidakadilan. Satu kelompok kaya raya menguasai modal, satu kelompok yang lain dalam jumlah besar nggak iso sugih, yang menggawe oleh didik harus bayar bunga banyak. Dan terjadi kejahatan politik juga, kayak tadi, sing sugih-sugih ingin mempertahankan sugih, membandani pemilihan presiden. Menggolek menang, itu tanah yang 1 juta hektar itu, surat tentang terbit. Tanah hutan di Kalimantan, di mana-mana. Ya, sing soro rakyat. Kita itu punya hutan banyak. Wong Kalimantan, walase sapirang-pirang. Tapi ate bangun omah tuku reng didik regane wis ewon-ewon. Ya. Kayu larangnya enggak semata-mata karena kita enggak punya hutan. Tapi karena sistem itu yang menguntungkan satu kelompok. Satu kelompok diuntungkan dengan perjanjian. Besok aku harap nyalon banda nono. Sama tak dilindungi mana? Nah, zaman Pak Jokowi ini, pengusaha-pengusaha nakal itu banyak yang tanahnya disita negara. Terus dibagi-bagi 1 hektar apa berapa, diterbitkan surat hak milik. Diberikan pada rakyat miskin di sekitar hutan. Sampai ribuan surat. Tapi apa sih Jokowi malah dituduh bersekongkol dengan pengusaha. Repot. Bahaya riba dari aspek ekonomi, fahuwa dhahirun kulladzuhur. Itu jelas, nyata. Kulladzuhur dengan benar-benar nyata, benar-benar jelas. Li'annahu yaqsimun nas ila tabaqatain. Karena sistem riba kapitalisme membagi manusia pada 2 kelompok. Ya. Kelompok pemodal, kelompok ningrat, borju. Yang lain dalam jumlah besar, kelompok proletar. Kekuatan rakyat miskin dalam jumlah besar. Dalam dunia usaha, seharusnya antara negara, pengusaha, pemilik pabrik dengan karyawan itu berkolaborasi. Sejatinya pengusaha itu butuh karyawan. Ono karyawan skillnya sudah bagus, kinerjanya bagus. Harusnya pengusaha itu jujur, tulus, saya enggak mau kehilangan ini. Kerjanya top ya. Supaya enggak lari, tak gaji, tak tambah gaji ini. Kan ngono mestinya. Ya, harusnya. Nah, buruh juga butuh pengusaha. Ojo di demo. Situasi sulit, kena COVID, kena resesi ekonomi. Andai pihak pengusaha durung iso gaji banyak, ya sadar emang situasinya seperti ini. Lalu mau demo, mau tuntut bayaran gede. Akhirnya modalnya habis, pabriknya bubar, artinya nyambut gawe nang ndi kon. Nah, padha butuhe. Ya.
Mestinya itu duduk bersama difasilitasi pemerintah. Iki ngene lho kondisine, penake piye. Ngono mestinya. Tapi sistem begini membuat masyarakat terbagi menjadi dua kelas. Borju sama proletar. Terus berhadap-hadapan, bersaing, bermusuhan. Jadilah kekuatan politik. Politik partai sosialis. Dan yang satunya partai demokratik liberal. Tabaqatun mutrafah, satu kelas mewah. Apa mewah? Borju. Ta'ishu 'alan na'im wa rafahiyah. Hidup dengan penuh kenikmatan, wa rafahiyah dan kesenangan. Wa tamattu' bi'araqi jabinil akharin, dan menikmati keringat pelipisnya orang banyak, orang lain. Ya, keringatnya buruh yang dia nikmati. Wa tabaqatun mu'timah, ada lagi kelas kedua, kelas miskin, tak berpunya. Ta'ishu 'alal faqa wal hajah, hidup di atas kemelaratan, wal hajat dan sangat membutuhkan, wal bu'si rekoso sengsara, wal hirman terhalang akses. Golek pinjaman gak iso, terportal dengan aturan. Sugih yo angel. Ngerodok sugih didik wis didendeni karo pajak. Rodok usaha didik-didik, kadang aparat yo nggak ngerti pisan. Pura-pura penegakan hukum sebetulnya diperalat oleh pengusaha. Lagi dimi-dimi usaha tangkap polisi, jerene nggak izin. Lagi melaku didik, badi didik tangkap maneh. Jere kurang iki izin. Mestinya seharusnya masyarakat awam dibimbing. Mas, melaku dhisik ra apa-apa. Mari ngene sing iki ndang diurus izine. Carane ngurus ngene, Mas. Aja langsung main tangkep. Itu ya. PE zaman dadi polisi ya. Aja ngono kuwi ya. Rakyat belajar pengusaha jadi developer membangun perumahan. Dibimbing cara mengurus izin. Yang harus Anda penuhi ini, Mas. Alon-alon engko tak dampingi. Ngono mesti ini. Moro-moro parani panggil neng kantor, Anda kena pasal ini. Berarti durung wis bayar 100 juta. Ya remek. Ya. Dolim. Wa bidzalika yansha'us siraq. Dengan begitu maka timbullah konflik antara kaum borju dengan kaum proletar. Konflik antara pihak pengusaha dengan kaum buruh. Konflik antara penguasa yang bersekongkol dengan kaum kaya. Konflik dengan rakyat umum. Negara enggak pernah aman jadinya. Banyak perampokan, banyak maling, banyak pembunuhan. Di Amerika, Masya Allah, sering penembakan. Winginane SMA opo tembak ya arek-arek. Sumpek pusing. Enak neng Jawa neng gak asik gendure. Ya. Niku. Haflah mangan. Burdan mangan. Guyub. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad apa terjadi konflik baina hataini tabaqatain, antara dua kelompok ini. Waqad sabata, benar-benar terbukti, annar riba a'zamu amilin, bahwa riba itu merupakan faktor paling besar min awamili tadakhumis sarawat. Faktor terbesar dari faktor-faktor menumpuknya kekayaan. Watakadusiha, sama, menumpuknya kekayaan, aset, menumpuk di mana? Fi aidi fi'atil qalilah,
di tangan kelompok yang jumlahnya hanya sedikit. Nah yang repot itu, kaum begini berjubah agama. Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, itu pakai sistem begini. Ponakane rojo, putune rojo, rata-rata mendapat akses triliunan kaya raya. Sementara yang lain nyambut gaya angel ngemis. Namanya haji umroh, wake mas pengemis. Padahal katanya Saudi kaya raya. Tapi sengemis ya wak. Nang kene kuwaga, ya khair. Nang kono iso ngemis. Repot, kapitalisme berjubah syariat takbir. Lawannya kapitalisme dituduh kafir, dituduh komunis. Makanya Yaman yang sekarang perang dengan Saudi, Yaman itu milih komunis, Yaman Selatan. Partainya komunis. Dan bukan berarti mereka enggak Islam, ya Islam. Ya ulama, ya hafid Quran, tapi komunis. Partainya komunis. Untuk melawan kapitalis itu tadi. Wa annahu sababul bala alladhi halla bil umam wal jama'at. Dan bahwa menumpuknya harta di kelompok yang hanya sedikit itu menjadi sebab bencana alladhi halla yang menimpa bil umami umat manusia wal jama'at dan kelompok-kelompok manusia. Haitsu kasurat al-mihanu wal fitan. Karena sekiranya banyak terjadi ujian, terjadi fitnah, perpecahan. Wazdadan as-sarawat ad-dakhiliyah. Dan semakin bertambah-tambah as-sauratnya, pemberontakan dalam negeri, atau yang namanya perang saudara. Dan di Arab terjadi. Si pengarang ini juga dulu tahu ada pemberontakan Wahabi yang itu sebetulnya diboncengi kepentingan kapitalis. Ngerti Saudi punya sumber minyak miliaran kubik, mampu bertahan sekian ratus tahun. Kapitalis barat ya keri mas, piye caranya menguasai. Maka mereka mendorong membentuk kelompok Wahabi atas nama syariat, berontak. Setelah menang, berdiri negara Saudi Wahabi, berdirilah Aramco. Apa Aramco itu? Apa Aramco? Arabic American Corporation. Aramco itu yang terus mengebor minyak di mana-mana. Dan bagiannya Saudi enggak terlalu banyak. Yang banyak disedot ke Amerika. Ngerti ya? Nah di Indonesia penyebaran Wahabi bikin ma'had, masjid-masjid. Itu banyak didanai dari Timur Tengah. Khawatir kita nanti kalau kita enggak terus mencegah berkembangnya Wahabi, jangan-jangan Indonesia yang kaya raya melebihi Saudi juga akan dikuasai kaum kapitalis berkedok agama lewat kelompok seperti ini. Kasihan rakyat. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah.